Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran terpadu. Poin yang pertama mengenai cara memilih dan menentukan tema. Yang pertama, pilihlah tema sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Yang kedua, pilihlah tema dari kurikulum atau sumber lain yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Kemudian sumber tema pembelajaran terpadu. Yang pertama, minat anak. Bahwasanya ide paling baik untuk dijadikan sebuah tema yaitu anak. Guru dapat menemukan sebuah tema tersebut dengan berinteraksi secara langsung dengan anak serta memperhatikan apa yang sedang anak lakukan dan bicarakan. Peristiwa yang paling sering terjadi dalam kehidupan anak, semisal kelahiran seorang anak di dalam keluarga, dapat dijadikan tema adikku. Yang kedua, peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian seorang anak dapat dilakukan oleh seorang guru untuk dijadikan sebuah tema, semisalnya kejadian seorang anak ketika ulang tahun, berekreasi, dan ketika anak sedang merayakan hari lebaran. Itu dapat dijadikan sebuah tema untuk diminati oleh seorang anak. Yang ketiga yaitu ada kejadian yang tak diduga. Bahwa kejadian yang tak diduga sebelumnya dapat merangsang anak untuk berpikir atau mengetahui lebih banyak tentang hal tersebut. Contohnya yaitu ketika belajar di dalam kelas, tiba-tiba ada seekor burung yang masuk ke dalam kelas. Kejadian tersebut dapat menarik perhatian anak dan menimbulkan banyak pertanyaan dari anak, sehingga dapat dibuat menjadi sebuah tema yang berjudul tentang burung. Yang kelima yaitu dari orang tua dan guru. Di sini disebutkan bahwa sumber ide bisa dari harapan orang tua dan guru. Nah, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan lembaga dan orang tua juga. Seperti contohnya, ketika orang tua takut atas kejahatan seksual pada anak, maka bisa diangkat tema yaitu menjaga keselamatan diri. Selanjutnya, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih tema. 1. Relevansi topik dengan anak. 2. Kemampuan tema untuk melibatkan anak dalam pengalaman langsung. 3. Keragaman dan keseimbangan antar bidang kurikulum seperti sains, matematika, bahasa, seni, fisik, motorik, sosial, emosi, dan lain-lain. 4. Ketersediaan alat dan sumber yang berkaitan dengan tema. 5. Kemampuan tema untuk dilaksanakan dalam kegiatan proyek. Adapun pengembangan tema, setelah tema dipilih dikembangkan ke dalam sub-sub tema atau topik yang relevan sehingga konsep-konsep yang akan dipelajari anak lebih jelas. Inti dari tema adalah TFV, yaitu 1. Term, istilah atau pembendaharaan kata yang harus diketahui anak yang berhubungan dengan tema. Kedua, facts, yaitu fakta atau sesuatu yang ada atau nyata yang telah terjadi. Ketiga, prinsip, yaitu prinsip atau perpaduan atau hubungan timbal balik di antara fakta-fakta. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam memilih tema dan mengembangkan sesuai konsep-konsep yang akan anak pelajari. Yang pertama itu kita memilih tema sesuai dengan relevan kelompok usia mereka, di mana dalam kelompok usia ini kita harus memilih tema itu yang sesuai dengan kelompok usia, tidak boleh dicampur adukan karena mereka dari kelompok usia pun tidak sama ya, jadi pemikirannya itu tidak akan sama, sehingga kalau misalkan dicampur adukan tidak akan kondusif dan pembelajaran pun tidak akan sistematis. Yang kedua itu memilih tema sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan seperti tema-temanya, sub-sub temanya, dan lain sebagainya. Adapun dari kurikulum itu bisa saja kita mengambil tema dari ide atau gagasan lain, di mana ide atau gagasan lain ini bisa bersumberkan dari satu itu minat bakat anak. Minat bakat ini seperti apa? Minat bakat ini seperti jika kalau misalkan ada suatu anak yang sering membicarakan topik tersebut sehingga teman-temannya mengikuti atau sama jadi menceritakan itu topik tersebut, bisa saja kita mengambil temanya dari situ.
Yang kedua itu mengambil tema dari peristiwa khusus, di mana peristiwa khusus ini dikaitkan dalam satu kejadian. Misalkan ada hari-hari penting seperti hari kemerdekaan, hari Pancasila, ataupun bisa dari hari spesial ada satu anak, misalkan dari hari ulang tahun anak tersebut. Bisa saja kita mengambil tema dari situ. Yang ketiga itu kita bisa mengambil tema dari hal-hal yang tak terduga. Kalau misalkan kita sedang belajar sedang ada pembelajaran di kelas, tiba-tiba ada hal yang tak terduga, misalkan ada kucing yang lewat dan anak-anak teralihkan gitu pandangannya. Bisa saja kita mengambil tema dari hal tersebut, karena pasti anak itu kan kritis, akan bertanya kepada gurunya, ibu itu kenapa berjalannya seperti itu, kakinya ada berapa, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengambil tema dari situ. Yang keempat itu ada tema sesuai dengan penetapan lembaga, dimana bukan penetapan lembaga di sini. Penetapan lembaga di sini, jadi misalkan di lembaga tersebut atau di RA tersebut sedang ada acara sosialisasi COVID-19, bisa saja kita mengambil tema untuk pembelajaran di kelas itu, tema tersebut. Yang terakhir itu ada pemilihan tema melalui ide orang tua dan guru. Di sini ide orang tua dan guru ini, misalkan orang tua ada yang curhat terhadap gurunya dengan kekhawatiran mereka karena sedang ada maraknya penculikan. Nah, bisa saja kita menjadikan tema tersebut menjadi keselamatan kerja, dengan temanya itu dengan tema keselamatan kerja dan subtemanya itu kayak penculikan gitu, sehingga anak akan lebih hati-hati dalam bergaul dan keluarnya jika kita memberikan tema tersebut. Terima kasih. Yaitu ada menjabarkan tema ke dalam aspek perkembangan dan jenis kegiatan, di mana yang pertama yaitu bidang atau aspek perkembangan, di mana meliputi satu sains, fisik motorik, sosial emosional, seni, bahasa, agama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis kegiatan belajar dirumuskan secara operasional. Yang ketiga yaitu jenis bidang atau aspek perkembangan yang dipilih dapat diperluas atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan